Halo, selamat siang saudara. Salam jumpa kembali di Kompas Siang. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Selain 5 sorotan utama tadi, ada juga informasi soal kenaikan harga sejumlah bahan pangan yang mulai dirasakan warga di Lampung. Tak hanya itu, di Surabaya, Jawa Timur, harga minyak goreng subsidi pemerintah merek minyak kita di pasar tradisional kian melejit. Jangan lewatkan juga saudara sorotan pertandingan perdana Piala Dunia 2026. Penggemar yang mendukung tim nasional Meksiko dan Afrika Selatan antusias memadati area Stadion Azteca, tempat yang telah menjadi tuan rumah 3 pertandingan perdana Piala Dunia. Selengkapnya bersama saya Linta Budiastuti. Dan saya Fidibat Lolone. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen terpercaya. Kompas Siang kami awali dengan informasi protes kenaikan harga BBM. Sejumlah aliansi mahasiswa dan warga menggelar unjuk rasa di sejumlah daerah. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dan Aliansi Cipayung menggelar unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada hari Kamis 11 Juni 2026. Masa menuntut pemerintah melakukan perbaikan ekonomi dan mengevaluasi menteri yang dinilai gagal menjaga stabilitas perekonomian nasional. Sebelumnya, unjuk rasa juga diwarnai pembakaran ban bekas di kawasan Cikini Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan, massa terlibat saling dorong dengan polisi dan sempat menghadang mobil saat unjuk rasa memprotes kenaikan harga Pertamax dan turunnya nilai tukar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor Bank Indonesia, menuntut perbaikan ekonomi setelah melemahnya rupiah. Aksi sempat memanas usai massa membakar ban bekas di ruas jalan. Mahasiswa se-Bandung Raya yang tergabung dalam Rakyat Menggugat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Massa menuntut Presiden Prabowo memperbaiki kinerja dengan menurunkan harga BBM Pertamax dan menguatkan nilai rupiah. Merespon penyesuaian harga Pertamax, Pertamina bilang ini dilakukan berdasarkan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Pertamina mengimbau masyarakat menengah ke atas menggunakan BBM non-subsidi sesuai peruntukannya agar kuota subsidi dapat dinikmati masyarakat yang berhak. Penyesuaian itu dikarenakan kita mengikuti mekanisme harga pasar internasional, dan juga penyesuaian ini dilakukan sudah mengacu kepada formula perhitungan yang memang dikoordinasikan dengan regulator. Masyarakat yang mampu dihimbau untuk menggunakan yang non-subsidi dengan tentunya RON yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik. Polisi menggelar apel pasukan pengamanan demo. Demo rencananya akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia untuk menyuarakan 5 tuntutan, termasuk mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di sejumlah titik aksi demo. Tim Liputan, Kompas TV. Jumat pagi, Polres Metro Jakarta Pusat menggelar apel pasukan pengamanan demo yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan di sejumlah titik aksi demo. Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional mempertimbangkan jumlah massa pendemo. Sementara di depan gedung parlemen, polisi juga menggelar apel pasukan pengamanan demo mahasiswa, saudara. Personel gabungan nantinya akan berjaga di seluruh pintu masuk di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Rencananya BEM UI dan universitas lain akan menggelar unjuk rasa, membawa 5 tuntutan kepada pemerintah pada Jumat siang.
Apel personel juga digelar di lapangan Monas. Ribuan personel gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo yang digelar di sejumlah elemen mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta. Personel disiagakan untuk memastikan aksi unjuk rasa berjalan tertib dan lancar. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga disiapkan di sekitar kawasan Monas. Saudara Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto bilang dalam pengamanan demo hari ini TNI Polri mengerahkan total 6.088 personelnya. Polisi juga menyiapkan langkah antisipasi sejumlah dinamika di lapangan termasuk rekayasa dan penutupan arus lalu lintas secara situasional. Jumlah personil gabungan TNI Polri sejumlah 6.088 personil. Ini gabungan dari TNI 500 personil, ada dari Korbrimob 1.000 personil. Mahasiswa Universitas Indonesia bersiap. Jumat pagi, Badan Eksekutif Mahasiswa UI bersiap menggelar aksi dengan berkumpul di UI Depok, Jawa Barat. Mahasiswa tampak membuat spanduk bertuliskan aspirasi dan tuntutan untuk selanjutnya bergerak menuju Bundaran HI. BEM UI mulai berkumpul di lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP UI sejak pukul 9. Keberangkatan dijadwalkan dilakukan sekitar pukul 10 menuju titik aksi di Bundaran HI. BEM UI menuntut 5 tuntutan utama, yakni menghentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program MBG dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme sipil dan menuntut Presiden Prabowo berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah. Sementara itu, saudara, akun resmi Instagram BEM UI Official mengunggah video peringatan sangat darurat dengan gambar Garuda bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berlatar belakang biru dengan tagar menuju Indonesia bangkrut. Unggahannya ini pun sudah disukai 212.000 lebih dan 6.000 komentar dari warganet. Saudara, kita pantau demo mahasiswa di Bundaran Hotel Indonesia dan juga Monas. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juru kamera Janivan Prapta, dan di Monas ada jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Anggi Mendarwan. Kita ke Rahma dulu. Jadi Rahma, bagaimana jalannya aksi di demo di Bundaran HI? Ya, Vidi, hingga pukul 11 ini kami pantau belum ada mahasiswa atau massa aksi yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Tapi tentunya, Vidi dan juga saudara, dari informasi yang kami dapatkan dari mahasiswa Universitas Indonesia dari BEM UI begitu ya, ini sudah melakukan persiapan dan juga akan mengarah ke Bundaran HI, di mana ini mereka menargetkan sampai di Bundaran HI ini sebelum pukul 12 atau sebelum sholat Jumat, dan nanti akan melaksanakan sholat Jumat di sekitaran kawasan Bundaran HI dan nantinya akan menuju long march begitu ya ke kawasan Bundaran HI dan menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Kalau kita melihat begitu ya dari waktunya begitu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, kemungkinan ini dari mahasiswa BEM UI ini akan sampai di kawasan Bundaran HI. Dan kalau kami melihat juga, Vidi dan juga saudara, kawasan di sini masih terlihat kondusif begitu ya, masih terpantau normal dan lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Dan juga Vidi dan juga saudara, di beberapa titik juga sudah ada polisi begitu ya, dan juga dari Satpol PP dan juga ada dari TNI yang sudah berjaga di kawasan Bundaran HI ini. Dan juga tadi pagi untuk persiapan pengamanan
demo di kawasan Bundaran HI ini juga sudah digelar apel gelar pasukan begitu untuk pengamanan, di mana ini dari Polres Jakarta Pusat, dan tadi juga disebutkan bahwa untuk prioritas pengamanan ini kepada masyarakat dan juga aktivitas di kawasan Bundaran HI ini tentunya juga kepada mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Kalau kita ketahui, Vidi dan juga saudara, ada 5 tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa dalam unjuk rasa atau demo kali ini, di mana tuntutannya adalah yang pertama adalah penghentian pemborosan anggaran APBN, lalu penurunan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak atau BBM, lalu tuntutannya penghentian program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, lalu penghapusan praktik militerisme di ruang sipil, dan tuntutan yang kelima adalah desakan kepada Presiden untuk mengakui kekeliruan atau kesalahan dalam kebijakan pemerintah. Dan juga, Vidi dan juga saudara, kalau kami melihat kondisinya di sini masih terpantau kondusif begitu ya, belum ada mahasiswa yang sampai ke sini dan juga belum ada massa yang berkumpul di kawasan Bundaran HI ini. Dan kalau kita melihat jika nantinya demo ini sudah berlangsung begitu ya, dari aparat ini akan melihat kondisinya dan juga melihat jumlah massa. Jika nantinya ini jumlah massanya banyak, untuk rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Dan tentunya kepada masyarakat ini yang akan berkegiatan di kawasan Bundaran HI atau harus melewati Bundaran HI begitu untuk beraktivitas, maka ini bisa dipertimbangkan untuk memilih jalan lain atau alternatif jalan lain, tidak melewati kawasan Bundaran HI jika masa aksi ini sudah berkumpul di kawasan Bundaran HI dan juga sudah melakukan demo begitu. Maka tentunya akan ada kemacetan yang terdampak dan juga kepadatan lalu lintas. Tapi hingga saat ini, hingga pukul 11 lewat ini masih terpantau kondusif dan juga masih terpantau ramai lancar lalu lintasnya, dan belum ada mahasiswa atau masa aksi yang berada di kawasan Bundaran HI ini. Vidi. Kemungkinan pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti setelah selesai Jumat, massa akan mulai bergerak dan ke Bundaran Hotel Indonesia. Tapi Rahma, dari Bundaran Hotel Indonesia ke arah utara itu kan langsung berdekatan dengan istana. Nah, apakah nanti ada rencana pihak kepolisian juga untuk menutup atau mengamankan akses di sekitar lokasi istana, Istana Negara, sehingga massa tidak bisa mendekat ke sana, atau seperti apa nanti akan diaturnya oleh aparat keamanan? Tentunya pengamanan dilakukan ya, Vidi dan juga saudara, baik di kawasan Bundaran HI maupun di kawasan Monas dan juga di kawasan Istana. Dan untuk penutupan ini tentunya dilakukan situasional, tapi kalau kita melihat bagaimana dengan demo-demo atau unjuk rasa yang sudah dilakukan sebelumnya begitu ya di Jakarta ini, kalau misalnya demo atau unjuk rasa dilakukan di kawasan Monas atau kawasan Bundaran HI ini, tentunya akan ada penutupan di dekat Patung Kuda. Vidi dan juga saudara, tapi hingga saat ini karena saya melaporkan dari kawasan Bundaran HI, kalau hingga saat ini untuk situasi di sini masih terpantau kondusif dan juga untuk lalu lintas ini masih terpantau ramai lancar begitu ya, belum ada masa aksi. Dan tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya untuk demo yang berlangsung, apakah nanti akan terpusat di kawasan Bundaran HI atau akan ada pergerakan massa yang ke Monas atau di kawasan Patung Kuda. Vidi. Baik, Rahma Piliang, pantauan langsung dari Bundaran HI yang rencananya akan menjadi pusat dari aksi demo mahasiswa Universitas Indonesia. Terima kasih Rahma untuk laporannya, dan kita akan bergeser ke Monas. Sudah ada Benediktus Aditya. Jadi Bene, bagaimana situasi di sekitar Monas saat ini? Ya, Vidi, untuk situasi di sekitar Monas, tepatnya di tempat saya mengabarkan di Patung Kuda, begitu, memang untuk pada saat ini massa masih belum terlihat, karena memang kalau dari informasi yang kami terima, massa ini berkumpul di masing-masing kampus, begitu ya, pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, dan rencananya akan ke Monas ataupun ke daerah Bundaran HI ini sekitar pukul 1 siang nanti setelah ibadah sholat Jumat. Nah, memang kalau dari pihak kepolisian juga sudah mengantisipasi tadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pihak kepolisian melakukan apel siaga persiapan pengamanan demonstrasi begitu di Silang Monas, di mana kalau dari informasi yang kami terima juga ada sekitar 6.000-an personel gabungan dari TNI maupun Polri begitu ya, yang diterjunkan untuk nantinya bisa mengamankan aksi demonstrasi ini untuk bisa berjalan kondusif. Nah, adapun tadi kami melihat beberapa direktorat juga diterjunkan seperti Ditpol Airut, kemudian dari Korps Brimob
dan juga dari Sabara dan juga Samapta. Nah, selain personil, kami tadi melihat beberapa kendaraan taktis seperti Barakuda dan juga water cannon ini juga disiagakan di masing-masing titik. Nah, nantinya juga ini akan berdampak pada arus lalu lintas yang terjadi di sekitaran Silang Monas, di mana nantinya antisipasinya adalah beberapa pengendara atau masyarakat yang ingin melalui Silang Monas, jika pun nanti diberlakukan penutupan arus, ini masyarakat bisa memilih arus jalur alternatif, diantaranya kalau ingin ke arah Jakarta Pusat, ini bisa melalui Jalan Abdul Muiz hingga nantinya ke arah Harmoni. Kemudian kalau ke arah Cikini dan juga Kebon Sirih, nantinya para pengendara disarankan bisa melewat Jalan Salemba. Sementara itu, Vidi. Baik, Bene, dari arah tempat Anda melaporkan, ada Jalan Medan Merdeka Barat yang bisa langsung menuju ke istana. Apakah itu sudah dipasang barikade ataukah ada rencana nantinya untuk memasang barikade di situ agar tidak bisa atau pendemo ini tidak bisa langsung ke daerah istana atau seperti apa? Dan sudah adakah polisi sekarang atau petugas keamanan yang berjaga-jaga di sana? Ya, Vidi, memang sejauh ini kami tidak melihat atau belum melihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian ataupun barikade yang sudah dipasang oleh pihak kepolisian. Nah, hingga sampai saat ini memang arus kendaraan dari kedua arah ini masih normal dan kondusif begitu ya. Namun dari informasi yang kami terima, memang nantinya dari pihak kepolisian ini akan memfokuskan untuk aksi unjuk rasa ini dilakukan di dua tempat, ya ini di gedung DPR MPR dan juga di Patung Kuda ini. Nah, nantinya memang pihak kepolisian jika menilai demonstrasi ini cukup bisa membuat kemacetan, nanti akan diblokade begitu ya di area Patung Kuda, sehingga masyarakat ini diimbau secara situasional bisa memilih jalur-jalur alternatif yang tadi saya kabarkan, Vidi. Baik, Benediktus Aditya, terima kasih untuk laporan Anda dari kawasan Monas, tepatnya di daerah Patung Kuda atau Arjuna Wiwaha. Dan juga sebelumnya ada Rahma Piliang dari Bundaran HI yang juga akan memantau aksi mahasiswa hari ini. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas kembali atau bertugas kembali. Saudara, jelang demo mahasiswa, dua mantan aktivis bersuara. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman yang juga aktivis 98 Fahri Hamzah dan pakar hukum Tata Negara Universitas Andalas Ferry Amsari dalam program Rosi punya pandangan berbeda. Kami tampilkan cuplikan wawancaranya dalam program Rosi berikut ini. Kita mengerti hak-hak kita di dalam demokrasi kita dan unjuk rasa adalah di antara hak dasar dari warga negara Indonesia. Dan dalam hal ini mahasiswa sering menjadi ujung tombak dari keaktifan masyarakat untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Bahkan melebihi buruh karena kelas menengah buruh kita itu tidak terlalu dominan karena kita bukan negara industri. Karena itulah peran-peran ini dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai mantan mahasiswa tentunya saya senang melihat keaktifan adik-adik mahasiswa karena pada dasarnya mereka adalah calon-calon pemimpin nantinya. Mereka yang dari awal menanamkan sensitivitas pada perasaan dan pikirannya, mereka yang akan nanti menjadi pemimpin. Oke, saya masuk ke Bung Ferry. Menurut Anda, apakah aksi turun ke jalan saat ini juga bisa mengarah kepada reformasi jilid kedua? Ya, kenapa tidak? Kalau dilihat apa yang disuarakan banyak pihak. Bang Fahri melihat apa yang terjadi di masa lalu dengan situasi yang berbeda, itu benar. Tetapi yang dilihat publik sekarang, apa yang terjadi hari ini sedang menuju masa lalu. Militeristik, kembalinya militer dan kepolisian di ruang-ruang sipil, tindakan kekerasan terhadap publik, pencaplokan tanah-tanah publik, demokrasi yang gagal bekerja, DPR tidak lagi penyeimbang dari eksekutif, padahal mimpi reformasi memastikan perimbangan ini. Sehingga kekecewaan ini menimbulkan keinginan yang berbeda. Ini harus segera diperbaiki sebelum kemudian terpleset lebih jauh. Titik tertentu yang kemudian kita lihat faktor ekonomi, ya, faktor-faktor demokrasi itu menjadi hal-hal yang menjadi sangat penting.
hari ini banyak kesadaran teman-teman di dalam istana lebih punya kecenderungan sekedar menjunjung ya apa yang disampaikan oleh pemerintah, bukan menjadi figur yang bisa menetralisir keadaan agar pemerintah bisa bekerja dengan baik sesuai harapan. Saya tidak melihat bahwa kekesalan ini datang tiba-tiba. Ini proses 1,5 tahun yang penuh dengan kekecewaan. Tentu bukan sekedar karena faktor pidato presiden yang tidak bisa menambah 10 tambah 6 ya. Tetapi lebih dari itu juga soal kebijakan-kebijakan. Saudara, aksi unjuk rasa digelar elemen mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi. Bersama BEM dari sejumlah perguruan tinggi lain, mereka akan menyuarakan 5 tuntutan termasuk mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara. Selengkapnya, usai jeda.